Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Mehertati. Saya di sini berperan sebagai coach dan Ibu Evi berperan sebagai coachee. Mulai Ibu. Iya. Bu Eko, selamat siang. Bisa minta waktu sebentar nggak? Siang, saya mau bicara Bu, boleh? Siang Evi. Wah, dengan senang hati. Mari sini. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa nggak nyaman dalam satu pelajaran. Saya agak terganggu Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu ya? Dan apa yang ingin Evi capai di akhir diskusi kita? Saya ingin dapat solusi dari masalah yang mau saya sampaikan Bu. Masih ada lagi Evi? Saya ingin memperbaiki cara saya belajar agar dapat nilai yang lebih baik dan nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa Evi ceritakan hal apa yang membuat Evi merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Gini Bu, saya itu bingung. Akhir-akhir ini saya kayaknya diperlakukan gak adil deh dalam pelajaran tertentu Bu, terutama waktu ada ulangan. Apa yang membuat Evi merasa tidak adil dari guru tersebut? Coba ceritakan. Tapi Ibu janji jangan cerita sama yang lain ya. Tidak, ini hanya untuk kita berdua. Yuk, Oke. ceritakan. Ya. Gini Bu, gurunya itu kan buka les privat. Iya. Terus sebagian besar murid di kelasnya aku itu pada ikut les privat, kecuali aku. Bisa dijelaskan lebih lanjut Evi? Apa yang membuat Evi merasa tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat tersebut? Kayaknya sih Bu ya. Iya. Menurut perasaan saya itu nilai yang diberikan nggak adil Bu. Masa semua murid yang ikut les guru itu dapat nilainya bagus-bagus semua? Oh begitu ya. Baik-baik, sekarang Ibu semakin paham. Nah, selain nilai yang Evi dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuat Evi merasa tidak nyaman? Ada lagi? Ada Bu, kalau lagi di kelas gurunya itu kadang-kadang nyindir murid yang tidak mau ikut les privat sama dia. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindirannya? Kadang-kadang sih beliau bilangnya gini, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Kemudian apa yang membebani pikiran Evi setelah guru tersebut berkata seperti itu? Ya, saya merasa kayaknya guru itu kok nyindir saya ya Bu, karena saya kan nggak ikut les privatnya. Oh, seperti itu ya? Iya Bu, saya jadi nggak nyaman. Saya jadi punya pikiran kalau teman-teman saya dapat nilai itu lebih baik kalau karena mereka dapat ikut les privatnya itu. Kemudian mungkin selama ini langkah-langkah apa yang telah Evi lakukan untuk mengetahui tentang hal itu? Saya pernah tanya sih Bu sama teman-teman yang ikut les privatnya guru itu. Apa yang Evi tanyakan pada teman Evi? Saya tanya gini, mereka kalau setelah selesai les privat, di sana diajarin nggak materi yang akan disampaikan di kelas atau materi ulangan yang akan dibuat ulangan di kelas hari berikutnya? Lalu apa jawaban teman Evi? Mereka bilangnya, iya, mereka diajarin berbagai jenis soal, terus setelah itu di rumah mereka dikasih contoh-contoh soal yang lain. Kalau dari Evi sendiri nih, apa yang ingin Evi lakukan? Begini Bu, saya tuh punya rencana untuk ketemu guru tersebut. Terus mungkin menanyakan ya, benar nggak sih pikiran apa yang saya pikirkan selama ini, apa benar sesuai pikiran saya? Terus kenapa tidak Evi lakukan?
Ya, nanti Kenapa? Yo. kalau saya tanya langsung sama gurunya, kira-kira gurunya marah nggak ya, Bu? Sebelumnya, apakah Evi pernah dimarahin beliau? Ya, belum pernah sih. Belum pernah ya. Kenapa tidak Evi coba? Malu sih, Bu. Malu sama takut dimarahi. Oh, kenapa harus malu? Nah, coba setelah Evi bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin Evi sampaikan? Misalnya ini nanti Evi mencoba untuk menemui guru tersebut, apa yang mau disampaikan? Penasaran aja, kalau saya tidak ikut les, apakah itu akan mempengaruhi nilai saya di kelas atau tidak? Bagus Evi, ayo lakukan itu, jangan takut, jangan malu. Nah, selain itu, apa kekuatan yang Evi miliki sehingga Evi merasa yakin mendapat nilai yang bagus walaupun Evi tidak ikut les? Saya kan suka belajar, Bu. Saya senangnya baca buku. Jadi setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari itu. Saya anggap tuh pelajarannya sama kayak baca komik gitu loh, Bu. Jadinya asik gitu. Terus selain itu, saya bikin catatan yang rapi bagi saya sendiri. Jadi semenjak saya sakit, kan saya harus bantu ibu jualan. Saya harus jadi anak yang pinter. Iya, bagus Evi. Kemudian, apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu, Evi? Ayah Evi sakit, Evi harus membantu ibu berjualan. Apakah itu mempengaruhi belajarmu? Ya, kalau waktu belajar jelas, Bu, karena waktu belajar saya kan jadi berkurang. Nah, coba Evi pikirkan kembali tentang nilai pelajaran Evi. Nah, apakah disebabkan Evi tidak ikut les atau karena kurang waktu belajar? Ya, mungkin juga ya, Bu ya. Mungkin karena kurang belajar kali ya. Bisa jadi. Nah, menurut Evi, apa yang bisa Evi lakukan? Kalau untuk ikut les kayaknya nggak mungkin deh, Bu. Kan kalau les berarti ibu harus keluarin uang buat bayar les. Tapi kalau saya minta bantuan Bu Mei, kan Ibu Mei temennya ibunya, guru yang ngasih les itu. Terus kira-kira Bu Mei bisa bantu saya nggak ya untuk membicarakan sama gurunya tadi? Kan saya takut kalau sendirian, Bu. Nah, jadi coba sekarang Bu Eko tanya, apa rencana Evi untuk mencapai tujuan itu? Kira-kira Evi punya enggak rencana? Yang pertama kayaknya saya mau menemui guru yang tadi. Ya. Terus menyampaikan kalau saya tidak ikut les itu berpengaruh atau tidak dengan nilai saya di kelas. Yang kedua, saya belajarnya harus lebih giat lagi. Jadi nilai saya tetap bagus walaupun saya tidak ikut les. Terus kalau nanti saya ada pelajaran yang belum saya pahami, saya mau tanya sama Mei aja. Bagus. Nah, Ibu sangat suka sekali sama rencana itu. Coba, lalu komitmen apa yang Evi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Besok pagi ketemu gurunya itu, terus saya belajar lebih giat lagi. Pintar. Coba, siapa yang akan Evi mintain bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Saya mau minta bantuan Mei, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya saat saya belajar. Nah, itu baik untuk Evi lakukan. Coba Evi lakukan ya. Makasih, Bu. Nanti saya coba deh. Iya, sama-sama Evi.